Hai semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Siapa di sini yang udah capek dengan your floor desk setup ya, setting ruang kerja di lantai? Jadi kalau aku sendiri, aku tuh mulai kerja di lantai itu gara-gara pandemi dan harus pindah ke rumah. Ini akhirnya keterusan setup daruratnya itu sampai sekarang, dimana kalau aku kerja di lantai itu mejanya itu agak nggak proper, agak rendah gitu. Jadinya punggung aku tuh lama-lama agak ngebungkuk, bikin postur tubuh juga jadi nggak bagus. Terus habis itu kedua, aku ngeliat laptop tuh kayak terlalu dekat, jadinya lama-lama sakit kepala juga dan bikin minus makin bertambah. Belum lagi duduk di lantai, nggak ada alas yang proper, pakai karpet bulu aja yang sudah menipis bulu-bulunya. Ya udah masuk angin gue lama-lama gitu, kerja berjam-jam. Nah, ayo semua yang kalian mengalami keluhan-keluhan yang sama with your setup di tahun 2022, kita coba redesign lagi, coba dekor ulang lagi. Gimana sih bagusnya posisi kerja di lantai yang paling enak, walaupun kamar kalian mungkin kecil sama kayak aku, tapi sebenarnya bisa kok ditata dengan lebih ergonomis, minimalis, tapi juga tetap ekonomis, harus tetap hemat, oke? So kalau misalnya kalian tertarik, seperti biasa kita langsung coba dekor sana sini aja, so stay tuned. Setup yang pertama adalah pasti soal meja kerja. Walaupun kalian kerja di lantai atau kerja yang duduknya di atas gitu, sebenarnya gimana sih cara memilih meja kerja yang tepat? Karena percaya atau enggak, ketinggian meja itu dapat mempengaruhi produktivitas dan juga tingkat energi plus kualitas dari pekerjaan-pekerjaan kita. Cara menemukan ukuran meja yang tepat adalah paling gampang. Kalian cari aja meja yang permukaannya itu sejajar dengan siku kalian. Kalau kalian lagi duduk dan coba nulis atau ngetik gitu ya. Jadi sejajar gini. Nah ini permukaan meja nih, harus seperti itu. Gue contohin ya punya gue. Tantang, tuh. Lumayan lah ya. Karena dengan memilih ukuran yang tepat, ini akan membuat tangan kita tuh jadinya lebih rileks dan jadinya lebih enak gitu. Kalau misalnya kita harus kerja berjam-jam, bahu dan lain-lainnya itu tetap rileks enak. Terus habis itu kalau kalian pilih meja untuk kerja di lantai, jangan lupa pilih meja yang siku-siku mejanya itu nggak tajam. Kan nggak tajam ya sama kaki-kakinya, jadi tetap aman. Kalau misalnya ditaruh di lantai, kalian mau bermobilisasi dengan kamar kalian yang super mungil, itu kalian nggak kegoret-goret gitu kakinya. Nah terus habis itu juga aku sengaja pilih meja yang finishing matte gitu, jadi warnanya kalau bisa hitam dan lain-lain. Kenapa? Karena dia akan membantu agar tidak memantulkan cahaya lampu dan lain-lain ke mata kita. Nah kalau terlalu banyak pantulan cahaya itu bikin mata kita katanya lebih cepat lelah dan ujung-ujungnya jadi kita kurang produktif karena buru-buru udah aduh capek gitu, pengen bobo. Atau kalau kalian udah terlanjur beli meja sendiri ya, ini aku kasih tips-tipsnya. Pertama, kalian bisa pakai yang namanya dashpad atau ya taplak atau apa kayak yang bisa menahan pantulan cahaya. Terus kedua, kalau misalnya tinggi mejanya kalian itu udah terlanjur kurang proper dengan ukuran siku kalian, ya udah kalian bisa ganjel aja mejanya pakai buku atau pakai kardus, pakai kotak-kotak apa kayak yang ada di kamar kalian, boleh banget. Nah terus habis itu kalau misalnya kalian udah beres nih ya setup meja kerja kalian, janganlah kalian taruh barang-barang kalian, logistik, jajanan semuanya, kardus, sepatu di bawah meja kalian, karena kaki kalian itu butuh ruang untuk kayak bergerak-gerak, stretching di bawah gitu. Kalau misalnya terhalang sama barang-barang ya bahaya juga. Jadi kalau bisa jangan taruh apa-apa di bawah meja kalian, biarkan aja los. Oke, yang kedua kita akan coba atur gimana posisi PC atau laptop atau monitor kalian untuk bekerja. Ini nggak boleh sembarangan juga loh guys, ternyata berpengaruh banget. Nah kebetulan kan sekarang aku kerja dengan satu laptop aja, satu monitor aja, jadi biasanya aku posisikannya dengan cara seperti ini. Nah untuk mencapai posisi yang ergonomis, kita coba posisikan layar laptop kita itu 10 cm di bawah jarak mata pandang kita. Jadi kalau misalnya kan satu pandangan tuh lurus seperti ini, turunin 10 sentian mungkin di sekitar sinian. Nah ini layarnya di sini nih. Oke, gampang ya. Terus habis itu coba atur kemiringan layar laptop kalian itu sekitar 10-20 derajat kemiringannya. Nah itu juga bisa dilakukan. Kenapa? Karena cara ini tuh bisa membantu agar kalian itu tidak mengalami ketegangan mata yang ujung-ujungnya biasanya bikin sakit kepala gitu. Nah tipsnya adalah pertama, kalian bisa beli kickstand-nya laptop ya, tiang kakinya itu biar laptop kalian misalnya lebih miring dan kalian ngetiknya juga lebih nyaman. Atau kalian bisa pakai tumpukan buku-buku aja. Atau kalian bisa pakai kayak meja aku ini udah included sama kickstand-nya. Jadi bisa diatur tuh ketinggiannya ini nih.
Gimana Kak kalau misalnya pakai 2 monitor? Nah, kalau pakai 2 monitor, cara terbaik itu adalah kalian coba susun monitornya 2 itu berbaris ya. Jadi satu jajar seperti ini, lalu ya udah kalian posisinya itu benar-benar di tengah-tengahnya. Jadi ya udah tinggal kayak lirik-lirik gitu. Itu katanya adalah posisi paling enak kalau kalian pakai multiple monitors. Nah, terus habis itu jangan lupa juga diatur adalah jarak pandang kita antar monitor dan mata itu paling enggak kalau bisa 40 sampai 50 sentian. Itu sih sebenarnya juga dipengaruhin sih sama ukuran layar kita segede apa. Karena semakin besar ukuran layar kita, ya semakin besar pula jarak yang harus kita taruh antara mata dan juga monitor gitu guys. Yang ketiga, coba kita atur gimana caranya duduk nyaman di lantai, oke? Dan ketika kalian memilih nih kursi untuk setup meja kerja di lantai, coba pastikan kalian tetap memilih kursi yang ada sandarannya. Kenapa? Karena ini akan membantu nih untuk menopang punggung biar punggung kita itu nggak gampang capek, plus juga membentuk postur ketika kita bekerja berjam-jam. Terus juga pilih bahan kursi yang dia itu mungkin terbuat dari kain yang menyerap keringat. Jadi kalau kita lagi keringetan apa, jadi nggak lembab gitu kan, jadi juga. Terus abis itu juga jangan lupa pilih yang empuk. Ya, jangan lagi lu kayak gua duduk di lantai berjam-jam, itu pegel banget ya bokong. Nyari kursi, monitor, sampai meja kerja itu pasti gampang-gampang susah ya guys untuk cari yang ergonomis dengan spesifikasi yang aku jelaskan tadi. Makanya aku lebih memilih untuk mencari barang-barang tersebut itu secara online aja di e-commerce. Nah, kalau kalian mau belanja online di e-commerce tapi pengen lebih untung, cobain belanja dari Shopback karena kalian akan dapetin tambahan cashback. Sebenarnya aku udah beberapa kali ya ceritain soal Shopback, cuman yang belum tahu, jadi Shopback itu ibarat pintu gerbang sebelum kalian belanja di e-commerce kesayangan kalian, dimana kalian ketika belanja itu lewat Shopback dulu nih, kalian bisa dapetin tambahan cashback di atas promo-promo yang diterapin sama e-commerce tempat kalian membeli, kayak gratis ongkir, diskon, itu bisa berdouble-double itu untungnya kalau kalian belanja lewat Shopback. Nah, nanti aku akan jelasin tutorialnya gimana sih secara step by step ya belanja di Shopback. Mending aku sekarang lanjutkan dulu jenis barang-barangnya biar sekalian tuh kalian check outnya kan biar langsung kecatet semuanya gitu ya. Oke, barang yang keempat, yes, paling simple tapi ini penting juga adalah lampu belajar. Nah, kalau aku sekarang sih sebenarnya udah sangat cukup ya dengan lampu sentral putih yang aku taruh di atas. Tapi ya kalau kalian mau tambah lampu belajar juga sangat-sangat boleh banget. Karena FYI, dalam jurnalnya ILO yang berjudul Improving Working Condition and Productivity in the Garment Industry, katanya memang penerangan itu bisa menyebabkan peningkatan terhadap produktivitas kerja sebesar 10% dan mengurangi kesalahan kerja sebesar 30%. Jadi benar sih impactful itu. Dan aku personally ngerasa penerangan yang terlalu terang itu juga membuat mata aku jadi gampang capek. Dan kalau terlalu gelap bikin mata makin minus juga. Jadi serba salah. Benar-benar harus diatur pencahayaan yang memang sesuai dengan kondisi mata kalian dan sesuai dengan ukuran ruangan kalian, karena akan berbeda kebutuhannya gitu. Terus juga kan kadang lampu-lampu ini kan bisa dibikin kayak lucu-lucu gitu ya, biar lebih estetik juga selain berfungsi. List barang kelima yang harus kalian masukin ke bucket list dekorasi kamar kerja kalian adalah tanaman hijau. Tanaman kayak gini yang kalian letakkan di pojok kerja kalian itu sebenarnya bukan cuma untuk elemen dekorasi saja guys, dan bermanfaat banget bagi kesehatan. Karena menurut sebuah studi nih yang dilansir oleh CIPHR di tahun 2010, katanya membuktikan bahwa menaruh tanaman di lingkungan kerja itu dapat mengurangi stres kerja para karyawan. Selain itu, menurut sebuah riset dari Human Space di tahun 2015, tanaman-tanaman hijau ini kalau dilihatin ini bisa meningkatkan kreativitas dan juga konsentrasi. Jadi gitu guys, kalau kalian sama ini kesulitan untuk meningkatkan konsentrasi kalian, ya coba taruh ini di dekat sini. Oke, sekarang barang yang selanjutnya adalah pengharum ruangan. Nah, kebetulan di sini aku pakai diffuser. Nah, ini pengharum ruangan kayak gini tuh nggak cuman menghilangkan bau-bau tidak sedap di dalam kamar kalian yang kalian pakai kerja, mungkin bau kecut, bau keringet, bau apa gitu ya. Dia ini gunanya juga sebagai sebenarnya aromaterapi nih untuk ngilangin stres, ngilangin capek, bikin lebih rileks kerjanya. Dan ujung-ujungnya jadinya meningkatkan produktivitas karena mood kita jadi meningkat. Kalau tipe yang aku lagi suka adalah ya udah kayak ada batang-batang fiber kayak gini, fungsinya adalah mengubah cairan aromaterapi yang ada di bawah sini menjadi uap yang menyebar di seluruh ruangan kerja. Enak banget guys, ini wanginya. Ini dari A Much Better Living Room dari Home of Humans. Kalau kalian pengen ya
dapetin diffuser pengharum ruangan seperti ini, atau tadi tanaman atau barang-barang yang lain, langsung deh cobain check outnya itu harus mulai dari Shopback biar untungnya lebih double ya guys. Kan kita kaum pengen untung tapi pengen hemat ya. Caranya itu gampang banget kok. Pertama-tama ya, kalian langsung download aja aplikasi Shopback kalau pada belum punya. Linknya udah aku siapin juga di description box di bawah. Setelah itu kalian silahkan registrasi seperti biasa. Abis itu ceki aja, di situ ada platform e-commerce apa aja. Misalnya nih di sini aku mau beli diffusernya ini di Tokopedia. Kalian tinggal cari tuh logo Tokopedia, abis itu kalian klik aja. Nah, abis itu ketiga kalian akan didirect ya ke sebuah halaman yang memuat berbagai macam offering penawaran cashback dari Tokopedia dan Shopback. Kalian baca-baca dulu aja kayak syarat dan ketentuannya, pilihan-pilihannya, apa yang kalian tertarik. Kalau misalnya udah, kalian tinggal klik aja continue to app atau masuk ke aplikasinya. Abis itu kalian bakal masuk ke halaman Tokopedia dan silahkan belanja aja seperti biasa. Udah ketemu nih misalnya nih, oke beli 1 botol, abis itu check out bayar seperti biasa. Nah nanti saldo cashback kalian itu akan masuk ke akun Shopback setelah transaksi kalian berhasil diverifikasi. Nah kalau kalian pengen cairin cashback kalian di Shopback, silahkan bisa lewat pulsa atau transfer rekening bank. Kalau cairin lewat pulsa itu minimum penarikan saldo sebesar Rp25.000. Kalau lewat transfer rekening bank itu minimum penarikan saldo adalah Rp50.000. Jangan dipikir 2 kali, ini pas banget uploadnya aku pas tanggal 25, tanggal gajian. Karena di tanggal-tanggal segini itu biasanya Shopback bakal ada promo gajian Shopback. Kalian harus ikutan. Kalau misalnya udah ketinggalan nih sekarang di awal bulan, kan bisa juga ikutan promo tanggal muda. Di periode promo kayak gini itu pastinya tambahan cashback itu makin berdobel-dobel, makin banyak. Belum lagi ada promo seperti branded sales, flash sale, discount, dan banyak banget deals menarik lainnya. Wes, kapan lagi kalian belanja tapi untungnya double kalau nggak mulainya dari Shopback. So langsung aja cobain, linknya udah aku taruh ya, download langsung di description box di bawah. Lanjut, yang ketujuh belum beres ya. Dari semua rekomendasi cara dekorasi dan juga barang-barang untuk membuat ruang kerja kalian lebih ergonomis dan lebih nyaman untuk diri kalian, tips yang paling ampuh itu sebenarnya adalah tetap bergerak ya guys. Mau senyaman apapun dekorasinya, tetaplah bergerak. Karena pastinya badan tuh butuh istirahat nggak sih? Nggak bisa duduk terus kak selama 1 jam. Jadi coba kalian gilir selama 20 menitan, kalian gerak. Nah cara gerak-geraknya ini juga aku kayak begini guys, stretching ya. Yang pertama, kalian bisa maju mundurin dagu kalian. Ya, kayak gitu. Atau kedua, kalian coba miring-miringkan kepala kiri dan kanan ya. Jagoan senyum SKJ mah udah lulus ini. Terus habis itu yang ketiga bisa juga squeeze your shoulders back. Jadi kayak diputar bahunya ke belakang seperti ini. Yang keempat, lakukan juga exercise pelvic tilt, punggung bagian bawah kayak dimajuin ke depan, belakang, depan, belakang. Yang kelima, get up dan coba ambil minum, ambil apa kayak di dapur gitu, atau godain ponakan atau apa gitu sih. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga dekorasi kamar kalian walaupun mungil di lantai tapi tetap bisa membuat meningkatnya produktivitas kerja kalian. Apalagi habis ini tahun baru ya, saat ini kita mulai membakar semangat lagi, mengatur lingkungan kerja kita lagi biar makin semangat di 2022. Ya wes, gitu aja. Terima kasih guys dan sampai ketemu di video selanjutnya.